Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kafa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu SKI, yaitu tentang pelajaran 4 masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subtema B, para pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad pada waktu kecil itu ada ibu asuhnya. Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibu asuh yang bernama Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun. Jadi itu nak ya. Jadi Nabi itu ada ibu susunya. Setelah diasuh, ia dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya yaitu Ibunda Aminah. Namun ketika berumur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ibunya mendadak sakit sepulang berziarah ke makam Abdullah di Madinah. Kemudian Ibunda Aminah meninggal dan dimakamkan di desa Abwa. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu kecil menjadi yatim piatu, hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi keadaan ini juga tidak berlangsung lama. Dan keadaan ini tidak pernah membuatnya sedih, apalagi berputus asa. Jadi beliau, yaitu Nabi Muhammad, tidak pernah mengeluh dan tetap tabah karena semua ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalani. Jadi anak-anak sekalian, walaupun kita ini dalam kehidupan yatim piatu, itu jangan terlalu banyak bersedih. Kita harus tetap bahagia nak ya, karena kita masih punya Allah. Baik. Kemudian setelah 2 tahun diasuh kakeknya, usia Nabi Muhammad SAW waktu itu 8 tahun. Dan pada usia 8 tahun kakeknya meninggal. Dan akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW karena Nabi rajin, jujur, tabah dan bersemangat dalam bekerja. Jadi kita kalau ingin disayang oleh orang lain itu ya kita harus rajin, jujur, tabah dan harus semangat dalam bekerja. Kita nggak boleh jadi anak yang suka putus asa, apalagi anak yang lemah, tidak mau bekerja keras. Jadi pada zaman dahulu kebiasaan kaum bangsawan Arab di Hijaz, terutama Makkah, pada saat itu adalah menyusukan anak yang baru berusia beberapa hari kepada orang lain. Itu sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu nak ya. Kemudian setelah 3 hari disusui ibunya, Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Suaibah, budak milik Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Jadi ini ibu susu yang kedua nak ya. Kemudian orang yang mengurus keperluan pribadi beliau adalah Ummu Aiman Barokah Al-Habsiyah. Jadi menurut riwayat, Suaibah dimerdekakan Abu Lahab setelah mendengar kabar bahwa anak saudara laki-lakinya yang wafat telah lahir dengan selamat. Siapa lagi anak itu kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa hari disusukan kepada Suaibah. Beliau kemudian disusui dan diasuh oleh Halimah binti Abu Zuhaib, istri Abu Kabsyah. Istri Abu Kabsyah nah ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat gambar berikut merupakan silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah dan ibunya Aminah, berasal dari keturunan di kaum Quraisy nak ya. Silsilah mereka bertemu pada kakek yang kelima yaitu Kilab ya, pakai kolkol anak ya. Bahkan menurut silsilah keduanya juga sama-sama berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan dilihat silsilah berikut ini nak ya. Oke. Paling atas itu Kilab ya nak ya. Jadi Abdullah itu bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf
dan bin Kusoy. Kemudian Aminah bin Wahab bin Abdimanat bin Juhro. Tetap bertemu di paling atas adalah Kilab. Jadi berikutlah silsilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah D. Ibrah dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibrah itu hikmah nak ya. Berikut ini adalah hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Caranya adalah kita harus mengikuti semua ajaran yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengamalkan teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita harus bersikap jujur, sabar, rendah hati, tidak sombong, berbakti kepada orang tua dan guru, serta rajin bekerja dan belajar. Mungkin usia kalian saat ini adalah usia belajar, jadi kalian harus semangat dalam belajar nak ya. Jangan main-main dalam belajar. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Akhlak manusia agar tidak mengikuti akhlak kaum jahiliyah. Kita harus menjauhi sifat-sifat tercela kaum jahiliyah, misalnya suka berperang, membunuh, mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Yang keempat, mencontoh ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil. Jadi Nabi Muhammad meskipun yatim piatu, beliau sangat bersemangat, rajin dan taat kepada orang yang mengasuhnya. Baik, jadi anak-anak bapak sekalian, sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Hal itu tampak ketika beliau menjadi penggembala kambing. Beliau tidak malu menjalankan pekerjaannya itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kita walaupun misalnya ada pekerjaan tambahan, kita jangan malu nak, kerjakan saja selagi itu halal ya. Kadang-kadang sebagian upahnya diberikan kepada pamannya karena pamannya bukanlah termasuk orang yang berkecukupan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengerti bagaimana cara berbakti kepada pamannya karena dia diasuh oleh pamannya. Kepribadian yang mandiri membuat beliau tidak mau bergantung pada pamannya. Jadi kita jangan selalu bergantung pada orang lain. Kita harus berusaha dulu, ya. Jadi orang lain itu belum tentu bisa bantu kita. Jadi kita berusaha terlebih dahulu supaya kita tahu batas kemampuan kita tadi. Jadi karena kepribadiannya membuat beliau tidak mau bergantung pada temannya. Padahal kalau beliau mau ya, beliau dapat ikut dengan keluarga pamannya yang lain yang cukup kaya di Mekah. Jadi ketabahan Nabi Muhammad SAW tampak pada kesabarannya dalam menjalani hari-hari di bawah terik panas matahari. Jadi beliau giat bekerja meskipun terkadang harus menahan rasa haus dan dahaga di tengah-tengah padang pasir. Jadi ini semoga kita bisa mencontohnya. Jangan pula kita bermalas-malasan, belajar malas, ngerjakan tugas apa lagi, ya kan? Tugas banyak gak dikerjakan, tiba dapat nilai 0. Bingung, kok nilainya 0? Ya 0 loh gak mengerjakan tugas, ya kan? Mau bagaimana, ya kan? Perhatikan. Jadi karena sifatnya yang jujur, sejak kecil beliau sudah dikenal sebagai anak yang mendapat gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Jadi beliau ini sangat jujur nak, makanya dapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, tidak pernah berkhianat, ya. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya. Beliau tidak sombong dan tidak pernah berbohong atau menipu, apalagi menyakiti orang lain. Jadi ini harus kita contoh, jangan sampai kita menyakiti orang lain, ya, baik dengan perkataan apalagi perbuatan, ya. Perhatikan.
Oke? Sebagai seorang pelajar sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan nilai-nilai luhur dan sifat mulia pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlaknya dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi motivasi agar kita dapat menjadi seorang muslim yang baik. Jadi kalau kita mau menjadi seorang muslim yang baik itu, contohlah perilaku dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh-contoh yang lain, apalagi mencontoh artis. Itu nggak boleh. Apalagi sekarang banyak artis Korea dicontoh-contoh. Itu nggak boleh nak ya. Baik, cukup sekian dulu materi dari Bapak. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.